Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat RSO. Kita bertemu kembali dalam acara Orto Podcast. Saya Dr. Retno akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu sahabat sehat RSO, yaitu Ibu Siswati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Ya, saya bisa panggil lebih singkat apa Bu? Bu Siswati? Mbak Sis bisa? Mbak Siswati. Oh, Mbak Siswati. Iya bisa, mau nggak? Tapi Ibu jauh lebih muda dari saya. Tapi nggak apa-apa, minta dipanggilnya Mbak Sis ya. Jadi siang ini sahabat sehat RSO kita bisa berbagi cerita dengan Mbak Sis ya, bagaimana pengalamannya berobat ke rumah sakit ortopedi atau selama ini juga menarik sekali membantu juga sahabat sehat RSO yang membutuhkan bantuan dalam berobat. Saya kira ini cukup menarik. Seorang pasien yang seharusnya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga berniat untuk membantu sahabat sehat RSO lain yang berkunjung. Ya. Sebelum kita sampai ke topik itu, mungkin bisa diceritakan, mungkin bukan masalah penyakitnya ya, mungkin kita tidak membuka panjenengan sakit apa, tapi bagaimana bisa memilih untuk berobat ke rumah sakit ortopedi. Monggo. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum sahabat sehat RSO. Perkenalkan, saya Siswati. Saya pasien dari Rumah Sakit Suharto Ortopedi Surakarta. Kebetulan saya berobat di RS Ortopedi sudah lama Ibu. Saya mulai 23 Juli tahun 2019, cukup lama juga sampai sekarang. Iya, pengalaman saya ketika berobat di rumah sakit sini, alhamdulillah yang saya alami, kesan yang saya dapat untuk pelayanan rumah sakit ortopedi sangat-sangatlah bagus. Mulai dari ketika saya datang, itu sudah disambut oleh Bapak Ibu Satpam yang beliau juga ramah, kemudian beliau juga sangat membantu mengarahkan apa yang menjadi kesulitan kita dari pasien. Karena untuk pasien sini kan ya nggak semuanya dari daerah sini ya Ibu, rata-rata juga dari jauh. Ini saya melihat teman-teman, saya sendiri juga dari Gerobokan, datang ke sini juga masih buta dengan lingkungan sini, terus tekniknya seperti apa. Tapi selama di sini, selama kita nggak malu bertanya kesulitan apa yang kita alami, kita mau bertanya kepada Bapak Ibu Satpam, itu benar-benar diarahkan. Kemudian di bagian pendaftaran, informasi yang diberikan sangat bagus. Kemudian yang saya lihat juga untuk informasi terpampang di seluruh ruangan rumah sakit gitu. Jadi cukup jelas ya Bu, ya nggak usah terlalu sangat mau kemana gitu masih bingung ya. Sangat membantu. Ada informasi yang sudah terpampang di seluruh ruangan rumah sakit ortopedi ini. Dan dari beliau-beliau juga membantu dengan cepat, dengan beliau juga ramah, sangat membantu kita. Diutamakan yang saya lihat ya Bu ya ini, pelayanannya sangat bagus. Ya, terima kasih Bu. Ya bukan berarti kita tanpa kekurangan, pasti ada ya. Nanti bisa disampaikan Bu di akhir. Tetapi saya juga masih ingin tahu lagi, sekarang di rumah sakit ortopedi ini Ibu berobatnya nuwun sewu dengan asuransi umum atau BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
atau bagaimana Bu? Ya. Iya. Saya bercerita dari awal ya, Ya, Bu boleh, ya. boleh. Minta maaf mungkin nanti agak panjang. Ya, silakan. Pada tahun 2019 saya bertekad berobat ke sini itu sebelumnya sudah melalui dari rumah sakit daerah. Kemudian dengan keluhan saya membutuhkan pengobatan yang intensif dan lebih akurat lagi. Jadi saya memutuskan untuk ke sini. 2019 saya berobat menggunakan eksekutif, biaya sendiri. Ya. Dan justru dari sini setelah saya menjalani pengobatan selama 3 bulan di eksekutif itu diarahkan dari bagian pendaftaran, kalau Ibu punya BPJS, kenapa nggak dipakai? Gitu. Justru dari sini sangat mengarahkan, membantu kita untuk pengobatan yang reguler. Gitu. Ya, alhamdulillah itu saya ikuti saran dari pihak rumah sakit sini. Saya pulang mulai mengurus rujukan dari Vaskes, kemudian ke rumah sakit daerah, dan sampai sekarang Ibu saya gunakan dan alhamdulillah itu sangat membantu saya, terutama saya juga untuk pasien yang lain yang saya temui itu mereka juga sangat terbantu dengan adanya BPJS Kesehatan. Jadi ringan, apalagi saya berobatnya kan tidak hanya 1-2 kali, Bu. Saya berobatnya setelah operasi ini kan juga terapi seminggu 2 kali. Seandainya saya dengan biaya sendiri ya nyuwun sewu bisa. Jadi artinya Ibu sudah mengalami pelayanan di eksekutif, kemudian di reguler, kemudian juga dirawat inap, operasi ya Bu ya, kemudian kembali lagi ke rawat jalan. Jadi ini sudah merasakan hampir semuanya, termasuk masakannya di RSO berarti sudah merasakan ya Bu. Nanti boleh komentar dengan masakan juga boleh. Ya, beberapa orang khawatir kalau nanti berobatnya itu menggunakan non-sewu tadi BPJS atau di reguler, layanannya akan berbeda dengan di eksekutif ya. Mungkin dipikir seperti naik kendaraan itu, kalau eksekutif itu bagaimana? Gimana Bu? Sempat saya juga berpikir sama dengan beliau-beliau apa yang dikhawatirkan itu manusiawi. Ibu saya sendiri juga berpikir seperti itu, apalagi ketika saya dijadwal Ibu nanti operasi ya untuk cervicalnya. Itu saya sempat gini, waduh nanti saya operasi kalau biaya sendiri harus menyiapkan berapa puluhan juta ya Ibu ya, mungkin bisa lebih dari itu. Tapi terus saya berpikir sama suami gini, kita kan sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih kemudahan dari pemerintah BPJS, kenapa nggak kita gunakan? Ya ada ketakutan, nanti berbeda apa enggak tindakan, pelayanan, dan semuanya antara eksekutif dengan BPJS. Setelah saya mengalami Bu, saya dirawat inap di sini itu saya masuk ruang inap tanggal 3. Tanggal 5 saya operasi, dan yang saya alami ini bisa saya tularkan kepada sahabat-sahabat semua di luar sana. Nggak usah takut dengan BPJS, nggak usah gengsi kita berobat dengan BPJS. Karena saya mengalami sendiri, nggak ada perbedaan antara eksekutif dengan BPJS. Saya bisa matur seperti ini, saya bisa merasakan, saya sudah mengalami ketika saya berobat dengan menggunakan eksekutif, ketemu dengan beliau dokter, fisioterapi saya juga sudah menggunakan eksekutif, dan yang saya rasakan tindakan dari beliau-beliau, Bapak Ibu dokter, dari terapis, sama Ibu, pelayanannya bagus, nggak ada yang dibedakan. Saya berpikirnya nanti operasi juga dengan BPJS berbeda dengan yang eksekutif, ternyata sama. Beliau juga ngendikan untuk tindakan operasi nggak ada bedanya dengan eksekutif BPJS. Itu saya sudah mengalami. Jadi saya berpesan untuk sahabat semuanya, jangan gengsi, ampun. Gengsi itu mahal ya Bu. Kita gunakan fasilitas dari pemerintah. Apalagi pelayanannya sama ya, lebih baik kita menggunakan fasilitas.
kemudian ada satu hal yang menarik yang tadi juga sebelumnya saya sudah berbincang dengan Mbak Sis ya. Ternyata mempunyai WA group untuk pasien-pasien yang dokternya sama dengan beliau. Nah, jadi gimana itu ceritanya bisa sampai terpikir bikin WA group? Nyuwun sewu Dok, memang orangnya itu gimana ya? Meskipun kita baru ketemu, saya itu nggak bisa diem, cuek gitu, enggak. Timbul rasa peduli, apalagi dengan beliau-beliau ketika kita menanti, antri di depan ruang dokter. Itu kita saling ngobrol, ada teman yang dari Cepu, dari Pati, ada yang dari Papua, dari NTT, semua itu kita saling sharing. Dan saya memang tujuan saya juga pengen mencari informasi beliau yang mereka rasakan seperti apa, kemudian setelah menjalani operasi, setelah menjalani pengobatan di sini perkembangannya seperti apa, itu untuk pertimbangan saya, karena saat itu saya masih ragu, saya masih cemas, apalagi operasi di leher Ibu, katanya itu kan operasi yang berat, tetap ada kecemasan, ketakutan bagaimana nanti setelah operasi. Dua kemungkinan ya Ibu, antara berhasil dan gagal, itu saya takut. Setelah ketemu beliau-beliau dari daerah-daerah mana dengan usia yang nyuwun sewu di atas saya, ada yang usianya di atas 50, 60, itu saya tanya, Ibu katanya mau operasi. Setelah itu ketemu lagi, ya Bu, ya Mbak, saya sudah operasi dan alhamdulillah rata-rata saya tanya yang tulang belakang Ibu, karena kasus saya kan tulang belakang. Itu usianya sudah sepuh dan beliau semangat banget. Itu sebagai motivasi, sebagai semangat saya untuk mengambil. Jadi saya juga harus bisa seperti ibunya, seperti bapaknya. Saya harus mengikuti kalau dokter menyarankan operasi, saya siap gitu. Saya menyiapkan mental. Itu kemudian dari teman-teman saya minta nomor WA saya masukkan di nomor HP saya bentuk grup sama-sama teman seperjuangan pasien Dokter Andi. Itu ada yang dari Cilacap, dari Cepu, dari Pati. Dan beliau sudah operasi sebelum saya termasuk yang baru saja. Dan semuanya berhasil, itu operasi tulang belakang, di lumbal ada yang lumbal 23, lumbal 45. Itu akhirnya kita dari situ silaturahmi terjalin juga Ibu Dokter. Nggak putus sampai di situ, kita saling sharing, saling membantu. Dan ada beliau yang usianya kan sudah sepuh nggak bisa daftar online ya, daftar online. Nggak bisa daftar online, kasihan rumahnya jauh, harus datang ke sini pagi-pagi banget. Itu Ibu panjenengan kontrol kapan? Nggih saya daftarkan ya. Tujuan saya memang kita saling bantu. Teman seperjuangan, kalau bisa kita saling menyupport, saling mendoakan, kita sembuh bersama, saling sharing, saling mendoakan, saling menyupport, itu Bu tujuan saya Bu. Apa ilmu yang saya dapat, kalau bisa kan bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi di sini saya nggak hanya mengikuti terapi gerakan ini, nanti diten dan semua enggak. Saya ceriwis Bu. Saya banyak tanya kepada beliau-beliau, ada Pak Narno, Pak Sado, dan semua itu saya tanya, saya ambil ilmunya. Kemudian saya memang bertujuan karena banyak Bu di lingkungan saya juga banyak Bapak Ibu, terutama yang sepuh-sepuh dengan keluhan seperti itu. Siapa tahu dengan saya sharing bisa menjadi penyemangat beliau. Intinya gini Bu, memang Bu Dokter nyuwun sewu, untuk keluhan tulang belakang, rata-rata orang awam itu kan semuanya takut menyebut penyakit saraf terjepit di tulang belakang itu sudah nggak ada obatnya. Dan mereka rata-rata berpikir seperti itu. Dengan saya
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya bersyukur sangat kepada Allah yang sudah memberi kemudahan, kelancaran, dan saya juga berterima kasih sudah ditemukan dengan rumah sakit ortopedi. Di sini saya diberikan kemudahan, fasilitas semuanya sangat mendukung. Dan di sini juga saya mendapatkan kesembuhan dari situ, Bu. Saya pengen menularkan ilmu yang saya dapat, terutama kepada beliau-beliau yang di rumah ada yang sudah lumpuh juga. Itu memang saya ketemu, saya kasih saran, udah nggak usah takut. Saya ajak ke sini, kan belum tentu operasi. Saya makan gitu, Bu. Nanti kalau operasi gimana? Operasi gagal, operasi lumpuh. Jangan berpikir itu dulu. Silahkan datang ke rumah sakit ortopedi dulu. Gitu, Bu. Karena pasti kalau itu munculnya dari dokter atau tenaga kesehatan kan masih kurang mantap gitu. Tetapi kalau dari sesama pasien biasanya lebih ternyata ya sudah ada yang mengalami gitu. Kalau dokternya kan nggak mengalami gitu, tapi kalau sesama pasien mengalami. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Kira-kira masukan apa sih yang akan Mbak Sis berikan untuk supaya tambah bagus lagi pelayanannya? Ya, sebenarnya untuk pelayanan di sini sudah bagus, Bu Dokter. Dari mulai kita datang sudah dijemput oleh Bapak Ibu Satpam, kemudian pendaftar, bagian pendaftaran juga sudah mengarahkan, dan ketika di ruangan pun kita juga diarahkan oleh beliau perawat, dokter, semuanya ramah. Ya, dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Itu, Bu, yang saya. Terima kasih banyak. Pastinya nanti kalau sahabat sehat RSO menyaksikan bisa mengambil manfaat, tetapi untuk kami yang bekerja di rumah sakit ortopedi, semua kata-kata dari Ibu itu adalah penyemangat untuk kami semua menjalankan tugas. Tidak hanya sekedar bertugas, tetapi memang ya bekerja itu ibadah. Jadi mungkin kalau teman-teman banyak senyum ya karena mau nambah-nambah, Bu, nambah-nambah celengan ibadahnya. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Itu ya cukup ya. Ya, karena juga sudah siang ya. Mbak Sis juga masih dalam proses pemulihan. Baru 2 bulan ini. Ya, 2 bulan setelah operasi leher ya. Alhamdulillah semua diberi kemudahan, kelancaran, dan hasilnya benar-benar sangat memuaskan. Pelan tapi pasti perkembangan yang bagus, Ibu. Saya merasakan itu. Semula hanya rebahan, udah bisa dilatih dari fisioterapis ini, OT dan beliau terapis, bisa miring ke kanan, miring kiri, tengkurap, dan alhamdulillah sekarang saya sudah jalan dan mulai aktivitas seperti dulu. Alhamdulillah. Jadi semangat sahabat-sahabat semuanya. Luar biasa. Untuk keluhan tulang belakang jangan takut. Selama kita Bismillah, semua Allah yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, dan di sini insya Allah tempatnya untuk kesembuhan panjenengan semua. Ya, menjadi jalan ya, Bu, ya. Kesembuhannya dari Allah, dari Tuhan ya. Jalannya melalui kita-kita yang dari bertugas di sini. Dari semuanya. Ya, kita semua mendoakan Ibu lekas pulih. Mungkin lebih sehat lagi dari sebelum sakit justru. Amin. Ya, karena kan setelah operasi memang perlu proses ya untuk kembali lagi seperti semula atau lebih lagi. Semoga lebih sehat lagi. Ya, lebih sehat, lebih bermanfaat ya, Bu. Amin. Karena sangat berbagi dengan sahabat-sahabat semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya siang ini. Ya. Sahabat sehat RSO, rasanya perbincangan siang ini sangat menarik ya, bisa memberi inspirasi untuk kita semua bahwa dalam kondisi sulit ya, dalam kondisi sakit kita masih juga bisa membantu sesama.
informasi ataupun bantuan sekecil apapun mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman yang juga sedang mengalami kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dengan Orto Podcast.